وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eri Abdul Rahim dalam konten Ruqyah Syariah. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi praktisi Ruqyah Syariah yang profesional. Kenapa? Karena kalau Anda memulai terjun dalam dunia Ruqyah Syariah, maka jangan jadi praktisi Ruqyah Syariah yang biasa saja. Harus menjadi praktisi Ruqyah Syariah yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapakah orang yang paling terbaik amalnya di antara kalian. Maka seorang mukmin harusnya dia ingin mencapai untuk bagaimana menjadi pribadi yang luar biasa yang tidak dimiliki kebanyakan orang lain. Jadi kalau kita cita-citanya ingin menjadi praktisi Ruqyah Syariah, maka jangan jadi praktisi Ruqyah Syariah yang biasa-biasa saja. Tapi harus menjadi praktisi Ruqyah Syariah yang luar biasa, yang banyak manfaatnya, bukan hanya untuk Indonesia, bukan hanya untuk Nusantara, tapi untuk seluruh dunia biiznillahi ta'ala. Maka ada beberapa tips yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau kamu mau jadi praktisi Ruqyah Syariah yang luar biasa, jaga iman. Kuatkan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan pastikanlah kamu mati dalam keadaan beriman. Artinya iman ini perlu kita pegang teguh. Orang yang beriman tidak akan bisa dikalahkan oleh syaitan. Orang yang beriman, iblis akan bertekuk lutut di hadapannya. Karena orang beriman tidak bisa digoda. Orang beriman punya kesabaran yang kuat. Orang yang beriman hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ciri orang-orang yang beriman ini ada 5. Yang pertama, apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ibnu Katsir mengatakan, kenapa hatinya bergetar? Karena adanya rasa takut dan cinta sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergabung antara ketakutan dan cinta kepada yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, dia fahami dan bertambah imannya. Kata Ibnu Katsir, zadathum imana bermakna zadathum tasdiqan. Yang dimaksud bertambah imannya adalah bertambah keyakinannya. Maka orang yang beriman, dia suka membaca Al-Quran. Dia suka memahami Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena semakin dia membaca Al-Quran, maka semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang beriman ciri-cirinya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Ibnu Katsir mengatakan la yarjuna li ghairillah. Yang dimaksud daripada bertawakal kepada Allah dalam ayat ini, la yarjuna li ghairillah, tidak menggantungkan diri kecuali hanya kepada Allah. Kalau dia minta, mintanya kepada Allah. Kalau dia memohon, memohonnya kepada Allah. Kalau dia memerlukan pertolongan, maka dia hanya meminta pertolongan kepada Allah
tidak kepada makhluk apapun yang ada di muka bumi ini. Ini ciri orang beriman. Yang keempat, wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kalau kita mau lihat kualitas iman kita, lihat sholat kita. Kalau sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, maka insya Allah iman kita kokoh. Tapi kalau kita sholatnya main-main, itu menunjukkan iman kita sudah mulai berpenyakit, sudah mulai lemah, maka harus dikuatkan dengan sholat. Kemudian yang kelima, ciri-cirinya dalam Al-Anfal, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah. Sebagai praktisi ruqyah syariah, untuk menjaga kualitas iman di dalam dada kita, maka setidaknya 5 perkara ini harus kita lakukan. Jangan hanya menyuruh orang ayo sedekah, tapi praktisi ruqyah syariah harus menjadi orang nomor 1 dalam urusan sedekah. Hartanya dihabiskan untuk fi sabilillah, untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan 5 perkara ini, maka insya Allah ulaika humul mu'minuna haqqo, kata Allah. Mereka inilah orang-orang yang betul-betul beriman haqqo, betul-betul jujur dalam keimanannya. Kaum muslimin, ini yang pertama. Nasihat saya kepada praktisi ruqyah syariah agar menjadi praktisi ruqyah syariah yang luar biasa, bukan praktisi ruqyah syariah yang biasa-biasa saja. Yang kedua, yang harus kita lakukan, jaga ketakwaan. Kenapa harus menjaga ketakwaan? Setelah kita beriman, level berikutnya bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa menjadi orang bertakwa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena pakaiannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Imam Ali mengatakan ada 4 perkara yang dimiliki orang bertakwa. Pertama, al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, senantiasa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, qanaah dengan segala ketetapan yang Allah berikan kepada dirinya. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur. Kalau dikasih ujian, dia bersabar. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menuju hari akhirat. Maka seorang praktisi ruqyah syariah tidak cukup hanya menjadi orang beriman, tapi dia harus menguatkan kualitas imannya sehingga dia menjadi orang yang bertakwa, sehingga dia menjadi salah satu yang dilabelkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kamu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat saya yang kedua. Nasihat yang ketiga adalah jadilah praktisi ruqyah syariah yang tidak takut terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kalau kita takutnya hanya kepada Allah, maka makhluk akan tunduk bertekuk lutut kepada kita. Kalau kita takutnya hanya kepada Allah, makhluk akan takut kepada kita. Maka tidak sepantasnya praktisi ruqyah syariah takut terhadap gangguan jin, takut terhadap serangan sihir, takut terhadap apapun. Artinya dia sudah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Wala takhafu wala tahzanu in kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan. Tidak takut dengan apa yang terjadi di masa depan dan tidak pernah khawatir dengan apa yang terjadi di belakang.
Inilah ciri daripada orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas ini yang ketiga ini harus kita miliki. Seorang praktisi ruqyah syariah yang luar biasa harus punya keberanian untuk menghadapi musuh-musuh Allah, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Yang keempat, pribadi agar kita menjadi seorang praktisi ruqyah syariah yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa, adalah jaga kesabaran. Praktisi ruqyah syariah harus punya kesabaran yang lebih daripada kesabaran orang lain. Kenapa? Karena orang yang bersabar akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah." Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Artinya ketika praktisi ruqyah syariah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas ujian yang Allah berikan, ujian dalam ketaatan, ujian dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah praktisi ruqyah syariah ini bibirnya menjadi tajam, suaranya menjadi tajam, matanya menjadi tajam, telinganya menjadi tajam. Kenapa? Karena Allah melekat pada dirinya, sehingga Allah membimbing setiap pergerakannya, langkah demi langkahnya, dan apapun yang dia ucapkan akan lengket di hati umatnya, sehingga orang mengikutinya untuk menuju kepada kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian nasihat saya kepada praktisi ruqyah syariah yang ingin menjadi praktisi ruqyah, yang ingin menjadi praktisi ruqyah syariah yang luar biasa, bukan praktisi ruqyah syariah yang biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, dukung channel dakwah ruqyah syariah Eri Abdul Rahim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.